juga akan tetap menolong kita di tahun 2021 ini. Bahkan Dia akan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami hanya memandang salib-Mu Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, kami boleh hidup. Haleluya. Haleluya, tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya Engkau pusat perhatian kami Tuhan. Kami rindu melekat dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kau menyucikan kehidupan kami dengan darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Glory, 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 haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik saat Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, dibungkuskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat seumur hidup. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita tinggal berdoa, saudara. Kita tinggal Tuhan. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat
kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Mari kita pujikan Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
kasih Kristus untuk berdoa. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Ani Laluyan. Tampil ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah memberkati dengan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau Tuhan memberi kesempatan waktu untuk kami datang beribadah, mencari Tuhan yang sudah memberi kehidupan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu peduli Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar setiap pujian yang kami persembahkan buat Engkau Yesus boleh lagi menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan, kami ini rindu lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, kuduskan segenap kehidupannya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu yang Ia bawakan Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni kami Tuhan. Ampuni salah kekurangan kami Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa menguasai segenap kehidupan kami Bapa. Agar pagi ini Tuhan kami tidak sia-sia untuk kami datang beribadah kepada-Mu, tetapi sebentar kami pulang mendapatkan kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya tahun yang baru, berkat yang baru, hati yang baru. Amin. Karena tidak mungkin anggur baru ditempatkan dalam kirbat yang lama. Apa itu kirbat? Yaitu hati saudara dan saya. Kalau kirbat yang lama ditempatkan anggur yang baru, maka kirbat itu akan robek. Jadi tahun yang baru mengawali segala sesuatunya itu sebuah langkah awal memasuki tahun 2021 ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Langit dan bumi boleh lalu lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan itu tinggal kekal buat selama-lamanya. Pagi tadi saya baru buat status, dia bilang begini, gereja itu bukan tempatnya menghimpun pengikut, tetapi pelaku firman.
Saudara tahu pengikut? Kalau dalam sebuah ajang pertandingan sepak bola, Manchester United, Liverpool, ajang sepak bola, satu event diselenggarakan, pasti banyak pengikutnya, pendukung fanatik, nah istilahnya. Tapi ketika tim yang didukung itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, harapannya, kok main kalah-kalah terus gitu. Pasti pengikutnya akan hilang. Karena tidak bisa menyajikan satu permainan yang cantik. Nah, gereja bukan menghimpun pengikut, saudara. Kalau mau mencari pengikut gampang. Kita bikin satu event yang besar, kita undang pembicara yang besar, seketika mengumpulkan orang 200 bahkan mungkin ribuan, bisa. Tetapi bukan itu tujuannya gereja. Ketika Yesus didatangi oleh saudara-saudaranya, Yesus waktu itu sedang berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan orang-orang banyak. Lalu muridnya berkata, "Guru, di luar keluargamu sana ada yang mencari engkau." Lalu Yesus berkata, "Keluargaku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, bukan secara daging. Keluargaku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, memilih gereja untuk kita bertumbuh, itu sama halnya seperti kita mencari pasangan hidup. Dimana ketika kita menambatkan hati kita kepada seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kagumi, kepadanya lah kita menaruh apa? Cita-cita. Berapa banyak pasangan-pasangan muda di hari-hari ini ketika melihat seseorang lalu jatuh hati, aduh mudah-mudahan dia jadi pasangan hidup saya. Dia terlihat sangat bertanggung jawab, betul enggak? Betul tidak? Orang kalau pacaran yang pertama kali dilihat apa sih? Tampangnya enggak? Pasti cantiknya, iya kan? Tapi ketahui saudara, kecantikan itu akan luntur, kegantengan itu akan luntur. Hanya satu yang enggak luntur, yaitu kasih. Amin. Kita hanya memperhatikan fisik. Ketika kita bersimpati, ketika kita terkesima dengan pandangan pertama pada seseorang, ketika kita belum menikah, kita pasti akan berangan-angan, memiliki satu ekspektasi kelak kalau dia jadi pasangan hidup saya, betapa indahnya, rumah sudah ada, mobil sudah lengkap, anak orang kaya mungkin loh ya saudara. Itu ekspektasi kan. Tapi tidak sedikit juga mereka yang kandas di tengah jalan. Secara materi berlimpah. Mau dibilang orang Kristen, baru-baru ini kasus yang lagi heboh. Gading Martin bersama dengan Giselle. Disorot media. Wah, luar biasa. Saya waktu lihat Roy Martin memeluk Gading itu ya, ada sesuatu yang tersirat. Iya ya, hati Bapak itu seperti itu. Yang merangkul. Kalau mau cari pasangan hidup, apa itu quotes-nya ini udah lupa saya. Carilah orang yang kalau ada masalah lari kepada Tuhan, bukan lari kepada laki-laki lain. Itu menyentuh, saya lihat foto itu. Wah, luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, gereja itu sama seperti kita memilih pasangan hidup. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau diserahkan di tempat ini, dari kecil penyerahan anak, engkau dibaptis, bertumbuh, dewasa, engkau diberkati di tempat ini. Ada sebuah perjalanan yang panjang di mana engkau akan lalui bersama suka dan duka di gereja lokal ini, saudara. Judulnya perumpamaan anak yang terhilang, itu yang terhilang bungsu apa yang sulung? Hah? Sulung ya? Yang sudah lama. Yang terhilang ternyata judulnya itu anak sulung, bukan si bungsu yang terhilang.
Kenapa saya jujur saudara, di status-status Facebook saya lihat mantan-mantan jemaat yang lama katanya ada, saya cuma isi quotes, puji Tuhan sampai saat ini GPDI Ebenezer tetap menunggu anaknya kembali. GPDI Ebenezer tetap menunggu anaknya. Saya nggak tahu kapan anaknya itu akan kembali. Kalau dia salah, dia pasti akan kembali. Dan dia pasti akan memperbaiki. Tidak ada mereka yang keluar dengan sakit hati, lalu kembali, justru kami akan memakaikan pakaian yang paling indah. Kalau seandainya ada satu kesimpulan-kesimpulan kami tidak memperhatikan saudara, itu artinya satu, kami sedang mendidik saudara. Kami sedang mendidik saudara. Kenapa tersinggung? Kenapa kok pindah gereja? Saya cuma katakan begini, untuk apa 20 tahun engkau habiskan di sini, apa yang kau sudah tabur, apa yang kau sudah. Ketika Tuhan mau memberi berkat, lo wongnya gak ono. Sia-sia kan? Apa yang engkau kerjakan di tempat ini, belajarlah saudara. Salah satu indikator dari orang yang suka pindah-pindah gereja itu cuma satu, tidak tunduk pada otoritas, titik saudara. Gak ada kata lain. Tidak tunduk pada otoritas. Tunduk pada otoritas adalah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika ibu-ibu melihat karakter suami yang begitu keras, ganas, ibu-ibu mau cerai? Saya mau tanya, ibu-ibu mau cerai? Tidak bisa, itu pilihan yang engkau tentukan. Bukan satu kebetulan, firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa selalu saya sampaikan kepada jemaat, setiap kita pasti akan diperhadapkan satu pilihan-pilihan, di mana pilihan itu akan menentukan jangka panjang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, saudara memilih GPDI Ebenezer sebagai rumahku, rumah di mana aku diberikan penyahutan, rumah di mana aku mendapatkan satu makanan, rumah di mana aku mendapatkan pengayoman. Di situ aku mau bertumbuh, belajar membuat satu komitmen yang, karena sebagaimana engkau taat kepada gereja lokal, engkau setia, demikian pula lah engkau setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana engkau bisa dikatakan setia kepada Tuhan yang tidak terlihat, sementara tempat di mana engkau digembalakan, engkau tidak setia. Amin. Amin saudara. Saudara mau setia? Haleluya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, hormatilah, bahkan bukan yang ramah. Di dalam 1 Petrus katakan, bahkan yang bengis, engkau harus tunduk. Bengis, saudara. Ngeri, saudara, kalau baca bengis. Ayat itu ditulis dalam latar belakang satu rezim pemerintahan Roma. Kalau tidak ada penundukan, firman Tuhan disortir pada zaman itu, Injil akan dibakar, dimusnahkan. Jadi kenapa latar belakang ayat itu di dalam 1 Petrus dikatakan, bahkan kepada pemimpin yang bengis. Karena betapa kerasnya tekanan tentara Romawi pada saat itu. Nah saudara di GPDI Ebenezer, saya mau tanya kepada saudara, tekanan apa yang diberikan kepada saudara? Sehingga membuat saudara mungkin merasa, saya mungkin seperti diktator, otoriter mungkin. Coba saudara evaluasi. Evaluasi saudara. Bertanya di dalam diri saudara. Jujur saya sampaikan kepada saudara, saudara ketika seorang pemberita Injil dimaki, difitnah, di apapun itu, Yesus telah memberikan teladan. Dia tidak pernah tersinggung dan dia tidak pernah sakit. Tetapi dia marah
ketika di dalam gereja ada oknum yang mencari keuntungan di dalam gereja. Yesus hanya marah ketika rumah Bapaknya dijadikan sarang penyamun. Sebagaimana Yesus telah memberikan teladan demikian, demikian pula saya. Demikian pula saya, ketika kami melihat di dalam gereja ada praktik-praktik, ada satu usaha untuk mengambil keuntungan pribadi, saya mau katakan, saya akan bertindak. Gak peduli orang gak suka sama saya, urusan belakang. Saya tidak pernah tersinggung ketika dimarah, difitnah. Bagus, itu justru melatih saya, saudara. Berapa banyak gereja yang hancur karena dibangun oleh kepentingan-kepentingan. Kepentingan saudara di tempat ini, gereja GPDI Ebenezer, agar saudara menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya enggak terlalu fanatik GBI, Betani, Pariaji, apalagi. Gereja-gereja Protestan apa, saya enggak terlalu fanatik sekarang. Yesus sendiri datang gak membawa agama. Yesus sendiri berkata, aku mencari orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin saudara. Tidak peduli engkau berada di gereja mana. Kelak suatu saat ketika kepala gereja yaitu Yesus yang agung. Gembala kita yang agung. Dia datang. Organisasi hanya mengayomi sementara di dunia. Tetapi ketika raja di atas segala raja itu sebagai kepala gereja menjemput gerejanya. Kalau didapati kita tidak berpakaian putih, tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, jangan sampai nangis Bombay, saudara. Saudara datang ke tempat ini untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ayat ini sering kita dengar. Coba kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah. Terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati digambarkan oleh Rasul Paulus seperti kotak perhiasan yang hanya boleh diisi oleh perhiasan. Hati adalah sebagai sebuah lemari, di mana lemari itu hanya dikhususkan untuk menyimpan sesuatu yang baik. Dan hati saudara dan hati saya hanya boleh terisi oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hati isinya bukan yang lain. Hati hanya boleh ditempati oleh Kristus. Hati hanya terisi oleh firman Tuhan. Saudara, ketika hati kita penuh dengan firman, mengapa Mazmur Daud berkata, maka perkataanmu kutaruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Mencintai Taurat Tuhan, Mazmur Daud katakan. Kalau hati saudara dan hati saya dipenuhi dengan firman, maka saya percaya di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, situasi dan keadaan tidak akan pernah menggoncangkan apa yang ada di dalam. Tetapi hatimu akan mempengaruhi situasi yang ada. Imun. Keadaan tidak akan menghancurkan iman seseorang. Melainkan keadaan akan mengungkapkan iman seseorang. Situasi tidak akan menghancurkan iman seseorang, tetapi situasi dan kondisi akan mengungkap iman seseorang. Ketika engkau berada di dalam tekanan, Ayub berada di dalam tekanan yang begitu berat. Tetapi ketika tekanan sebuah realita dia hadapi, imannya tetap kuat.
Dalam situasi, kondisi apapun saudara. Situasi keadaan akan mengungkapkan, akan mengobok-obok apa yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, sesuatu yang keluar dari mulut, firman Tuhan katakan, meluap dari hati. Kenapa firman Tuhan selalu berkata, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dan lambat juga untuk marah. Kalau saudara lihat di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-20, coba tolong tampil. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Ada yang dapat bisa bantu saya untuk membacakannya? Yuk. Gak ada. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Orang yang terlalu cepat dengan kata-kata. Orang yang terlalu cepat membuat kesimpulan. Orang yang terlalu cepat menjustifikasi. Orang yang terlalu cepat membuat satu pernyataan. Oleh karena itu, presiden kita sangat berhati-hati sekali, saudara, di dalam mengucapkan kalimat. Begitu dia salah langsung diambil cuplikan ayat. Ahok cuma gara-gara ayat masuk buih, padahal cuma satu. Diplesetkan, saudara. Karena digoreng. Hati-hati saudara di dalam membuat satu pernyataan. Saya salut dengan presiden saya. Dengan berbagai cercaan. Dia tampung. Wah, luar biasa. Berarti ini orang sudah beres dengan dirinya. Beres dengan hatinya. Satu Indonesia mencerca dia. Mentalnya kuat. Gak tahu minum jamu apa. Itu kelas presiden. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Untuk kita terlalu cepat membuat kata-kata. Oleh karena itu kalau saya melihat, kami visitasi, saudara mengutarakan isi hati saudara, susah om, pekerjaan seret, sepi, gak ada. Hati-hati saudara, itu berarti engkau sedang mengutuki hidupmu. Engkau sedang menggemakan sesuatu yang negatif. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan, dia akan memakan buahnya. Saudara menggemakan hidup saudara, aku gagal, aku pesimis, gak mungkin, seret, sepi. Terjadilah menurut imanmu saudara. Hati-hati dengan kata-kata ini saudara. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Cepat membuat satu kesimpulan dalam kondisi rumah tangga. Waduh, rumah tanggaku gagal kira. Wis gagal, wis aku cerai temenan saudara. Karena apa? Engkau menggemakan sendiri saudara. Lari kepada Tuhan. Kenapa orang lemah? Karena tidak ada firman. Firman itulah yang membuat kita tetap teguh berdiri. Tetap melangkah maju. Kenapa Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yang mendapatkan ujian bukan hanya saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan ikut juga ada ujian, pertandingan iman. Kenapa firman Tuhan berkata menabur dengan berlinang-linang air mata akan menuai dengan bersorak. Berjalan, menangis sambil menabur benih. Berjalan itu seolah-olah sudah tidak mampu, sudah tidak kuat. Tapi dengan menangis engkau tetap menabur benih. Itu satu, engkau berada di dalam tekanan, masalah ekonomi. Tetapi engkau tetap taat dan setia
menangis, berjalan menangis sambil menabur benih. Mazmur Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ayat ini adalah sebuah kesimpulan ketika engkau telah melewati berbagai masalah. Pemazmur Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah. Ayat itu muncul di saat mertuanya memburu dia untuk dibantai. Di dalam pelarian Daud, ayat itu muncul. Kecap, loh sedangkan diburu sama mertuanya mau dibunuh kok bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Loh kan aneh. Kok bisa berkata Tuhan itu baik padahal dikejar-kejar oleh Saul. Engkau tidak akan pernah bisa berkata kecaplah dan lihatlah. Ini berbicara tentang iman. Rasakan dulu, lakukan dulu firman. Dan engkau akan melihat, oh. Yusuf ketika dia melihat benang merah mulai dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur. Dia bekerja di Potifar, difitnah. Dia masuk penjara. Dia melewati itu semua. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya datang meminta makan kepada dia. Yusuf berkata, akulah yang kamu buang. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi saudara jangan pernah tersinggung, saudara jangan pernah merasa ketika engkau difitnah, ketika engkau gak usah tersinggung saudara. Engkau gak usah bawa dari dalam hati. Karena di dalam kita berjemaat, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berbagai macam sifat karakter saudara. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, yang satu ada kepentingan ini. Lah bayangkan kalau seandainya gembala gak bijaksana. Memihak, repot saudara. Memihak, berat sebelah. Tidak melihat secara menyeluruh keutuhan. Anak Tuhan yang di dalam hatinya tidak penuh dengan firman. Pasti akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Coba saudara lihat di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-8. Secara cepat saja. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-8. Ngetiknya agak cepat sini. Ya, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu. Sepanjang hari. Ada indikator waktu. Sepanjang hari. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu. Apa? Sepanjang hari. Mulutku penuh dengan pujian. Sepanjang hari. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Setiap hari ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menghormati namanya, dengan engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau tetap percaya, engkau tetap optimis bahwa tahun 2021 engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Usahamu akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin ini kok melempem, pesimis. Om, pandemi ini kokot, gulung tikar. Gak ada harapan. Jujur saudara, COVID-19 ini sedang memurnikan hati, motivasi saudara. Jadi anak Tuhan itu ke gereja ikut-ikutan. Ikut-ikutan atau benar-benar engkau mau bertumbuh. Karaktermu semakin diubahkan seperti Kristus. Penuh dengan puji-pujian. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulut ini hanya dipakai untuk memuji Tuhan. Apa yang keluar itu meluap dari hati. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Coba saudara perhatikan. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik.
dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus yang mengatakan ini. Jadi kata-kata itu seperti barang, produk. Apa yang dihasilkan oleh orang, ya sudah, yang di dalam hatinya ya seperti itu. Kan dikatakan, perbendaharaannya yang jahat. Orang yang baik mengeluarkan bara yang baik dari perbendaharaan hati. Bagaimana engkau bisa melihat keadaan jiwa seseorang, apa yang ada dalam diri? Ketika dia mengeluarkan pernyataan. Makanya hati-hati. Kalau saya berbicara di atas firman, di atas mimbar ini, saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami khotbah, mujizat, mujizat, mujizat terjadi. Kalau yang saudara katakan sepanjang hari, firman Tuhan, firman Tuhan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka berfirmanlah Allah, terjadilah. Bibirmu adalah pintu mujizat terjadi di dalam kehidupan rumah tanggamu, ekonomimu, usahamu. Setuju katakan amin. Bibirmu adalah pintu terjadinya satu mujizat. Karena ketika engkau berkata, engkau sedang berfirman. Kalau di dalam hatimu penuh dengan firman, engkau sedang menciptakan sesuatu, saudara. Kalau engkau gemakan tahun 2021 adalah tahun berkat. Usahaku akan berhasil. Gemakan itu, saudara. Oh, nggak mungkin pandemi, sepi, nggak mungkin. Alah, semua disalahin. Mulai dari pendeta, oh pendeta nggak besuk saya loh. Koreksi. Saudara koleksi, saudara evaluasi mulut. Koreksi, saudara. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hati ini lemari, saudara. Engkau tidak akan pernah bisa tutupi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, itulah yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, Tuhan pasti memberikan satu karunia-karunia yang khusus. Sepintas saja kalimat, secara eksplisit gitu ya keluar, tek. Hamba Tuhan itu peka loh saudara. Jangan salah loh saudara. Kok bisa ya ngomong seperti ini? Kok bisa ya muncul kalimat ini? Sumbernya dari mana? Gak mungkin keran yang keluar bersih kalau sumbernya kotor, betul nggak? Betul nggak? Keran itu kan lihat sumbernya, sumbernya gimana? Hati adalah sumber dari segala sesuatu, kehidupan saudara. Perbendaharaan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Aku paling lek ibu gembala wis gak ono, aku gak nanggene. Hati-hati saudara, Roh Kudus akan menyelidik sampai di dasar hatimu yang paling dalam. Aku lek wis gak ono ibu gembala, wis males nang gereja sampai harum. Orientasimu ke gereja, lihat Kristus apa manusia? Apakah gembalamu menekan dirimu? Apakah engkau menilai? Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Evaluasilah di dalam diri. Aku lek wis ibu gembala gak ono apa? Ngalah-ngalahi Tuhan. Emangnya hidupnya dia sampai berapa tahun? Tahu memprediksi hidupnya ibu gembala.
hidup berapa tahun. Lah kalau umur panjang, bisa saudara memprediksi seperti itu. Le ibu gembala wis ka ono. Jahat itu saudara. Saya katakan sekali lagi, jahat di mata Tuhan. Saya katakan, kalau engkau tidak bertobat, Roh Kudus akan merestorasi hidupmu. Engkau berkata bukan di hadapan manusia, tetapi engkau berkata kepada Tuhan yang memberikan otoritas. Ketika engkau tidak ada penundukan diri, ketika engkau tidak ada penundukan diri terhadap otoritas, engkau bukan melawan kepada gembalamu, tetapi engkau melawan kepada Allah yang memberikan otoritas. Hati-hati, saudara. Mungkin engkau punya agenda yang tersembunyi. Saya percaya Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer 2021, kita nggak tahu hati orang. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu setiap motivasi kita ke gereja. Oh saudara lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8. Coba saudara lihat. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Baca sama-sama. 2, 3. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu gak jauh, di dalam mulut, dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kami menyampaikan perkataan firman Tuhan ini kepada saudara untuk engkau taati. Kalau engkau belum taat dan engkau belum menghidupi, jangan cepat-cepat membuat kesimpulan saudara. Karena pada dasarnya kesimpulan itu hanya berasal dari ego. Apa sih ego? Kebenaran diri sendiri. Jangan cepat-cepat membuat kesimpulan di dalam hidupmu. Jika seseorang membuat satu kesimpulan, Ibu Gembala nggak ono, aku nggak gereja ning Sambiarum. Saya mau katakan, terjadilah sesuai dengan perkataan. Engkau ke gereja bukan melihat Kristus sebagai kepala, tetapi engkau melihat segala kelemahan dan kelemahan. Kalau engkau berumah tangga, apakah engkau cerai? Ketika melihat kelemahan pasangan, bukan itu solusinya. Lebih baik periksa diri, evaluasi, jangan cerai. Saudara. Mungkin proses itulah yang membuat kamu untuk semakin dekat. Engkau lari kepada Tuhan, bukan lari kepada hal-hal yang lain. Lari dan mengecewakan hati Tuhan. Tapi saat ini kesempatan masih ada. Anak yang terhilang itu anak sulung, bukan anak bungsu. Setiap saat engkau datang kepada Bapa, Bapa menerima engkau apa adanya. Asal engkau datang dengan kerendahan hati. Ini aku, ini hidupku. Saya juga gak habis pikir kalau ada jemaat Tuhan pindah gereja itu maksudnya apa? Pindah gereja. Terus jemaatnya sedikit gitu. Gak ada yang kasih perpuluhan, gembala mati gitu maksudnya. Aneh. Kenapa Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika Yesus diperhadapkan cawan, dia berdoa kepada Bapa, sekiranya engkau lalukan cawan ini. Secara manusia, Yesus tidak mau meminum cawan itu. Tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus aja tunduk kepada Bapa. Sebagaimana Yesus tunduk kepada Bapa, demikian pula jemaat Tuhan tunduk kepada gembala. Yang diberikan otoritas. Kalau engkau tunduk kepada gembala, gembalamu tidak akan membawa. Gembala yang bagaimana? Tentu gembala yang meneladani Kristus.
Gereja nggak mencari pengikut, saudara. Gereja mencari orang-orang yang mau bertobat. Saudara pikir bangku-bangku kosong terus gembala kecewa? Enggak. Gereja ini punya Tuhan. Tuhan percayakan domba itu digembalakan di sini untuk dibentuk. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan pengikut, saudara. Kalau gereja pengikut, oh ada mujizat. Gereja sana KKR, oh bagus. Pengkhotbahnya bagus. Selama saudara hidup gak nempel sama Tuhan, saudara gak akan mengalami kuasa mujizat Tuhan itu. Mbok yo kok 1000 kali pindah gereja, 1000 kali. Orang yang dikatakan sahabat itu, pengenalannya itu berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Lagi ketemu ngomong, seumpama ini contoh. Sahabatku yang baru ketemu sekali ngomong sahabat terbaik. Sahabat terbaik itu gimana? Selama saudara mengiring Tuhan. Selama saudara bersama dengan Tuhan. Engkau tetap setia di gereja di mana engkau digembalakan. Yesus berkata, engkau adalah sahabat-sahabatku. Dalam suka, dalam duka, engkau tetap taat, engkau tetap setia. Digembalakan di tempat ini. Kami di sekolah Alkitab ditaruhkan satu prinsip. Ada orang, tidak ada orang. Tetap ibadah jalan. Saudara mau cari makan di mana terserah. GPDI Ebenezer menetapkan sudah membuat dan menyelesaikan tanggung jawab. Puji Tuhan kalau enggak ibadah ngikutin streaming GPDI. Saudara ngikutin enggak yang enggak ibadah? Ngikutin enggak? Halo, saudara ngikutin enggak? Gak bisa bohong loh. YouTube itu tak delok viewer loh. Viewer mek 30. Viewer wala viewer mek 10. Berarti kau udah sing ngikuti. Gak iso bojo saudara, jejak digital gak iso bojo. Atau saudara lebih terkesima dengan makanan gereja lain, monggo. Secara virtual, monggo. Tapi kalau pemakaman secara virtual aja, tak layani secara virtual. Mau saudara? Itulah arti penggembalaan saudara. Kalau saudara sakit, yang tumpang tangan gembala virtual atau gembala lokal? Gembala virtual atau gembala lokal? Wah di gereja ini, wah bagus di gereja ini. Saudara sakit, siapa yang besuk? Kami mau nyampaikan ini karena kami mengasihi saudara. Oleh karena itu kami tetap konsisten saudara. Mau dilihat kayak nggak dilihat kayak terserah. Yang penting Tuhan ini tanggung jawab kami. Kami sudah mengerjakan, memberikan firman Tuhan. Firman itu dekat kepadamu. Saya undang pemain musik. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saya undang pemain musik. Coba saudara gemakan ayat ini. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dari firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. 2, 3. Saudara menggemakan, saudara katakan, firman itu dekat kepadamu dan ada di dalam hatimu. Hati-hati dengan mulutmu. Jangan engkau kutuki anakmu. Jangan engkau kutuki pekerjaanmu. Jangan engkau kutuki, jangan engkau matikan sendiri rumah tanggamu dengan kata-katamu yang negatif. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu dekat kepadamu. Firman itu dekat denganmu. Maka berfirmanlah, Allah jadilah terang. Maka ketika engkau sedang berfirman saudara. Engkau sedang berfirman ketika engkau berkata. Saya juga ketika baca dan merenungkan ini, Tuhan ampuni setiap kata-kata yang keluar. Kasih karunia Tuhan. Terkadang kita emosi saudara. Engkau tanpa sadar engkau mengutuki anakmu sendiri. Tanpa sadar engkau mempersalahkan pasanganmu mungkin.
Hati-hati saudara. Firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau di dalam hatimu penuh dengan firman, kalau di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, perkataanmu penuh dengan firman, kau menggemakan yang positif. Saya percaya terjadi kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Ketika mungkin engkau emosi dan engkau mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti pasanganmu mungkin. Engkau tidak melukai secara fisik, tetapi engkau mungkin melukai secara verbal dalam hatinya. Ingat, setiap kata yang keluar engkau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita tutup mata. Kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Betapa luar biasanya firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau mulut ini seringkali kami tidak memperkatakan firman-Mu. Melainkan kami hanya memperkatakan pesimis, ketidakmampuan, keterbatasan. Padahal Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Potensi yang luar biasa Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di atas dunia ini. Engkau mau agar supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Engkau mau agar supaya dari kehidupan kami terpancar keluar kasih Kristus yang senantiasa menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Bapa. Saat ini firman-Mu telah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mau pakai hati ini. Kami mau menyimpan segala perkataan-perkataan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Engkaulah salibnya. Lagu tadi. Karena salib. Saya mengundang bagi pelayan perjamuan boleh tampil ke depan. Ya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
berpengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, barang siapa yang tidak mengakui bahwa ini bukan tubuh Yesus, dia akan menerima hukuman. Jadi tubuh Yesus yang engkau pegang saat ini, angkatlah ke atas. Kalau kita menikmati tubuh dan darah Yesus, engkau sedang mengakui bahwa ini tubuh Yesus yang sudah hancur di Bukit Golgota. Tubuh Yesus yang sudah hancur karena dosa saudara dan saya. Berkatalah saat ini, Tuhan, layakkan aku Tuhan. Layakkan aku untuk menikmati tubuh-Mu saat ini. Tubuh ini yang sudah hancur karena Engkau menebus dosaku. Haleluya. 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 Engkau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Biar Engkau menghargai pengorbanan Yesus. Hargailah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Cukup Yesus mati bukan 2 kali. Cukup Yesus 1 kali dia mati karena menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan
memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadikan bagi kamu. Kita makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di atas kepalamu, engkau menjunjung tinggi darah Yesus yang sudah mengalir di Bukit Golgota. Darah yang kudus, darah anak domba Allah sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan dan kita mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan Tuhan, kami akan binasa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Bersyukurlah di tahun 2021 pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Rasakanlah lawatan Allah di tahun 2021 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Izinkanlah hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Dia, tinggikan nama Yesus, agungkan nama Yesus. Biarlah mulut kita ini boleh memuliakan Tuhan. Berterima kasihlah atas pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya.
lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang ada masalah pasti ada jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapat kekuatan yang baru. Lewat perjamuan kudus, kami boleh menerima berkat kekuatan yang baru. Semua yang datang saat ini kami percaya, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam kami mau berjalan di tahun 2021 ini. Kami percaya, kami tidak sendirian, tetapi Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kalau di tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kami, kami imani di tahun 2021 seluruh jemaat Tuhan GPD Ebenezer disertai oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan sukses, diberkati setiap pekerjaan usaha mereka. Ketika mereka selalu mengandalkan Tuhan, hidup selaras dengan firman-Mu, janji-janji Allah itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Karena janji firman Tuhan itu adalah murni, ya dan amin. Pertolongan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Yang tidak sempat hadir jemaat Tuhan pada saat ini, Engkau tolong mereka di mana mereka berada. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah Tuhan kuatkan. Kalau mereka susah Engkau hiburkan. Kami percaya semua kami yang ada saat ini, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, kami percaya sudah sembuh. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu saudara maju ke depan, ini ada ayat di sebelah persembahan itu, saudara bisa mengambil yang belum mengambil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku
Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, amin. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami di tahun yang baru, di minggu yang pertama tahun 2021. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Sampai saat ini mereka berada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Baik orang tua, anak-anak, anak mantu, cucu, semuanya berada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Walaupun dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari tidak menentu, ini menandakan bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang pada kali yang kedua. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami lebih hari lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Engkau, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, karena Engkaulah segala-galanya. Tolonglah jemaat Tuhan GPD Ebenezer, supaya di dalam menghadapi situasi apapun, biar hati kami tetap fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan adalah rohani kami, bahkan rohani semua jemaat Tuhan. Biarlah diberikan senantiasa hati yang baru, sukacita, pengharapan yang baru, yaitu kepada Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah membawa milik Tuhan. Mereka mengembalikan ini karena mereka menaati firman-Mu. Dan kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin, dan membuka pintu langit, mencurahkan berkat Tuhan. Engkau angkat segala belalang-belalang pelahap, hal-hal yang merusak tanaman atau pekerjaan daripada umat-umat-Mu, ladang yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, pagari dengan kuasa-Mu. Kami percaya Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Di dalam nama Yesus diberkatilah pekerjaan-Mu dan usaha-Mu dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, segala persembahan yang sudah diberikan, biarlah Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Doa dan harapan kami kiranya kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera kiranya menguasai hati dan pikiran kami
di tahun 2001 ini kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Yesus yang menuntun kami, menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah mencari Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pelayanan di tempat ini di tahun 2021 semuanya boleh senantiasa bersatu hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa mencari Tuhan, agar supaya ada kehidupan, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani, Allah akan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan.